Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pada minggu kemarin, Rizky Agam, anak bos rental mobil yang tewas ditembak di res area Tangerang, Merak, Banten, menceritakan kepada Metro TV mengenai detik-detik saat peristiwa mencekam itu terjadi. Polisi telah menangkap 4 pelaku. Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan peristiwa naas yang terjadi dengan adanya penembakan brutal yang terjadi di kawasan tol Tangerang, Merak pada hari Kamis dini hari. Nah, peristiwa penembakan yang terjadi ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, salah satunya merupakan pemilik dari usaha rental mobil yang berada di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan untuk membahas bagaimana kronologi serta apa saja yang terjadi pada saat peristiwa naas itu terjadi, kita akan berbincang dengan putra dari mendiang salah satu korban, ada Mas Rizky Agam, memang selaku putra dari dari pemilik ya Pak ya. Kita akan bincang Mas Rizky, sedikit mungkin bisa disampaikan Mas secara singkat kronologi ataupun seperti apa sih Mas terjadi waktu di awal pagi dini hari itu Mas? Jadi memang awal kronologi pada saat kita pengejaran mobil Brio itu, jadi saudara Ajat ini menyewa mobil kepada kami ya selama 3 hari dengan tujuan untuk menjemput mertuanya di Sukabumi. Lalu pada tanggal 31 penyerahan mobil, kemudian di tanggal 1-nya abang saya mengecek lokasi mobil tersebut dan sudah ada info bahwa GPS mobil sudah dipotong. Bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Jadi abang saya melaporkan ke ayah saya dan ketika itu ayah saya langsung menginfokan atau memerintahkan kepada tim rental mobil untuk melakukan pengejaran mobil di daerah Pandeglang. Ketika itu kita mengendarai mobil expander dengan beranggotakan 7 orang mengejar mobil. Pada saat di Pandeglang kita langsung bertemu dengan mobil Brio tersebut. Lalu pada saat kita bertemu, ayah saya langsung turun semua tim dan menanyakan apakah dapat dari manakah mobil ini. Lalu dari pengguna mobil yang membawa mobil saya ini dapat diketahui bahwa sudah bukan saudara Ajat lagi yang membawa. Jadi mobil sudah berpindah tangan. Dan ketika itu ayah saya langsung ditodongkan pistol. Oke. Berarti pada saat peristiwa yang terjadi mungkin cukup cepat ya Mas pada saat itu ya Mas ya. Sangat urgensi sekali. Iya, kami juga mendapatkan informasi kan memang yang menjadi highlight ataupun sorotan publik adalah katanya sempat meminta bantuan ya Mas terhadap salah satu kepolisian di Polsek Cinangka ya Mas ya. Nah, itu bisa dijelaskan apakah memang terjadi adanya penolakan bantuan atau seperti apa Mas yang terjadi pada saat waktu itu Mas? Ya, jadi kita pada saat pengejaran mobil itu ketika ia kabur, kita menginisiatif bagaimanakah cara untuk mengambil mobil kita ini, sedangkan kita tahu bahwa mobil yang yang bawa ini memiliki senjata api. Akhirnya kita melihatlah ke sekitar lokasi ada Polsek Cinangka, kebetulan yang itu yang terdekat ya. Pada saat itu kita menyambangi polsek tersebut dan ayah saya menceritakan kronologi pengejaran mobil itu ya, dan sudah diceritakan pula bahwa yang membawa mobil kami itu memiliki senjata api. Tapi dari polsek mengira bahwa kami ini dari leasing. Padahal sudah dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini dari pihak rental mobil dan pemilik mobil rental langsung juga membawa bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serep pun kita bawa. Lalu pada saat itu ayah saya menanyakan kenapa tidak bisa ditolong. Ini kan urgensi kata bapak saya, dan dari pihak polsek itu beralasan bahwa kami tidak memiliki LP. Padahal di situ sangat urgensi sekali, dan ketika itu ayah saya pun menawarkan imbalan agar petugas yang piket pada malam itu untuk mendampingi kami pada saat pengambilan mobil tersebut. Lalu pada petugas itu menelpon Kapolseknya mungkin untuk memberitahu kejadian ini, dan dari pihak polsek pun tidak dapat mengizinkan untuk mendampingi kami mengambil mobil tersebut. Oke, berarti Mas sendiri pada saat kondisi yang memang saat itu urgensi merasakan penolakan begitu ya Mas ya, yang seharusnya ingin meminta perlindungan lantaran dari pemegang mobil pun memiliki senjata api begitu ya Mas. Nah, tapi apakah Mas sudah mengetahui Mas, karena kemarin kan kalau tidak salah Kapolsek sudah memberikan klarifikasi ya Mas ya dengan alasan, koreksi kalau saya salah, lebih tepatnya menanyakan identitas keabsahan kepemilikan mobil. Nah,
pada saat itu bagaimana Mas tanggapan Mas untuk mendengarkan klarifikasi itu, Mas? Jadi saya sangat kecewa sekali ya oleh Kapolsek Cinangka tersebut memberikan klarifikasi bahwa kami tidak memberikan bukti. Memang kami tidak belum memberikan bukti, tapi ketika kami mau memberikan bukti kepemilikan sudah dapat penolakan terlebih dahulu. Makanya kami tidak bisa memberikan bukti kepemilikan mobil tersebut. Seperti itu. Mas, tentu kan kita ini akan nantikan ya Mas ya bagaimana tindak lanjutnya lantaran peristiwa naas ini ayahanda dari Mas Rizky juga menjadi korban ya Mas ya. Apa sih Mas harapan dari keluarga setelah ini Mas? Tentu kita tidak ingin ya Mas ada peristiwa yang serupa atau apa harapan terdalam dari hati Mas Rizky saat ini Mas? Harapan kami keluarga ya, khususnya untuk sesama pengusaha rental mobil agar lebih berhati-hati lagi dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan kami dari pihak keluarga ingin sekali dapat keadilan yang seadil-adilnya. Baik, Mas Rizky atas kesempatannya kami turut berduka atas peristiwa ini. Nah, pemirsa tadi perbincangan kami bersama dengan salah satu putra dari korban penembakan pasca peristiwa pengejaran penggelapan mobil usaha rental mobil yang menyebutkan bahwa memang harapan mereka menanti bagaimana keadilan ditegakkan seadil-adilnya terhadap pihak keluarga. Dari kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang, Insan Suwardi, Metro TV. Jenderal Agus menegaskan bahwa prajurit tersebut sudah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menjamin pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Sebelumnya, Polresta Tangerang dan Polda Banten telah menangkap Ajat Supriyatna, penyewa awal mobil korban. Ajat Supriyatna ditangkap di persembunyiannya di daerah Pandeglang. Polisi juga mengamankan terduga pelaku lainnya yang berinisial I. Saat ini 2 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan. Polisi masih mendalami keterlibatannya dalam sindikat penggelapan mobil rental. Berdasarkan data yang ada, memang dia adalah penyewa kendaraan. Ya, maling mobil, maling mobil! Maling mobil! Maling mobil! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.